Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4. Alhamdulillah ini kita melanjutkan pelajaran yang berikutnya, yaitu mengenal arti bersih dan sehat di kelas 4 di semester 1. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Kemudian bersuci disebut juga dengan toharo. Dalam agama Islam, bersih itu suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Yang pertama, hadas. Hadas adalah suatu keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang tidak boleh melaksanakan ibadah jenis-jenis hadas, yaitu hadas kecil. Di antaranya adalah kotoran yang menjadikan seseorang tidak suci sehingga dia harus berwudu. Yang kedua, hadas besar, yaitu suatu peristiwa atau kotoran yang menjadikan seseorang tidak suci sehingga dia harus mandi terlebih dahulu agar menjadi suci. Kemudian najis. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh hukum Islam yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah SWT. Najis dibagi tiga. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasitoh, yang ketiga najis mughaladoh. Najis mukhafafah disebut juga najis ringan, berupa air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain dari air susu ibunya. Caranya membersihkannya dengan memercikkan air pada bagian terkena najis. Yang kedua najis mutawasitoh, disebut juga najis sedang atau menengah, misalnya air kencing atau tinja, darah, nanah, dan bangkai. Cara membersihkannya dengan mencuci atau mengalirkan air pada bagian yang terkena najis. Kemudian sehingga bagian tersebut bersih dari sifat-sifat najis seperti warna, bau, zat, dan rasa. Yang ketiga najis mughaladoh, disebut juga najis berat, yaitu berupa jilatan atau air liur anjing. Cara menyucikannya adalah dengan membasuh atau mencuci dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah yang suci. Silakan lihat bagan. Berikutnya, aku senang melakukan wudhu. Syarat-syarat wudhu beragama Islam dengan air yang suci, mensucikan, tamyiz, tidak berhadas besar, mengetahui yang wajib dan sunnah, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampai air ke kulit. Rukun wudhu ada 6. Yang pertama, membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rafa'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Membasuh muka, membasuh kedua lengan sampai siku, membasuh sebagian rambut kepala, membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Kemudian yang terakhir adalah tertib atau berurutan. Sunnah wudhu, membaca basmalah, membasuh telapak tangan, berkumur, membersihkan lubang hidung, membasuh kedua telinga, membasuh seluruh kepala dengan air. Semua dibasuh diulang 3 kali. Kemudian berdoa sesudah wudhu. Urutan wudhu adalah sebagai berikut: mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan sambil membaca basmalah, membersihkan lubang hidung, berkumur, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, mengusap kedua telinga, membasuh kedua belah kaki hingga mata kaki. Setelah berwudhu kita disunahkan membaca doa. Silakan untuk melihat video yang kami tayangkan. Pertama, kita berniat wudhu dan membasuh kedua telapak tangan kita. Yang kedua adalah berkumur. Kemudian, urutan ketiga adalah mencuci lubang hidung kita. Keempat adalah membasuh muka kita. Urutan kelima adalah membasuh dan menyapu kedua tangan kita sampai siku. Dahulukan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Yang keenam adalah membasuh dan menyapu sebagian kepala kita dengan air.
Kemudian, urutan ketujuh adalah membasuh dan menyapu kedua telinga kita dengan air, baik telinga luar maupun dalam. Dan yang kedelapan adalah membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki. Dahulukan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Nah, setelah selesai berwudu, kita disunahkan membaca doa sambil menghadap kiblat. Doanya seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Berikutnya, ayo belajar tayamum. Tayamum adalah pengertian wudhu, merupakan keringanan yang diberikan Allah SWT kepada hambanya yang kesulitan mendapatkan air atau dalam keadaan darurat. Tayamum dilakukan menggunakan debu atau tanah. Sebab-sebab tayamum: yang pertama, sakit yang dikhawatirkan bertambah parah jika terkena air. Kemudian berikutnya, dalam perjalanan. Kemudian tidak ada air. Kemudian ada air tetapi suhunya dingin sehingga apabila digunakan akan menimbulkan sakit. Ada air tapi tempatnya jauh sehingga apabila ke tempat air tersebut menyebabkan kehabisan waktu sholat. Kemudian ada air tetapi untuk mendapatkannya terhalang bahaya yang mengancam jiwa dan hartanya. Kemudian syarat-syarat tayamum: adanya halangan untuk wudhu sebab berbagai atau kena penyakit, masuk waktu sholat, sulit memperolehkan air atau tidak memperoleh air, kemudian dengan debu yang suci. Rukun tayamum yang pertama adalah niat. Nawaitu tayamumi li istibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Mengusap muka dengan tanah atau debu, mengusap kedua tangan, tertib yaitu berurutan rukun-rukunnya. Sunah-sunah tayamum: membaca basmalah, meniup debu di telapak tangan, mendahulukan anggota tayamum yang sebelah kanan, menghadap kiblat, berdoa setelah selesai tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum: setiap yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Menemukan air sebelum melakukan sholat, kemudian murtad. Kemudian cara melakukan tayamum: berniat tayamum untuk melakukan sholat fardu, mengusap muka dengan debu yang bersih, letakkan dua tangan pada debu dan usapkan ke wajah, mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu yang bersih. Silakan untuk melihat tayangan video yang kami sediakan. Tayamum itu apa ya? Tayamum itu pengganti wudhu. Karena tidak ada air, ketika dalam perjalanan, atau karena sakit. Terus wudhunya pakai apa ya? Pakai debu, sayang. Ih, debu itu kan banyak kumannya. Iya, itu kan kotor, Anak pintar, tapi bukan seperti yang kalian bayangkan. Sebenarnya di udara banyak debu, tapi kita tidak bisa melihatnya karena sangat kecil dan halus. Berarti di depan kita juga ada debu dong ya? Wah, benar, debunya sangat halus. Apalagi kalau ada sinar, lebih kelihatan jelas ya. Betul, Amin. Dengan demikian kita tidak bisa menghindari debu, meskipun kita tidak tayamum. Coba kalau di kaca ini, apa ada debunya ya? Wah, benar. Ternyata ada debunya. Padahal tadi kan sudah dibersihkan ya. Betul, sayang. Dan bukan hanya di kaca. Di seluruh tempat ini, kalau diusap dengan lap juga akan terlihat berdebu. Karena debu ada di mana-mana. Jadi, tayamum dengan debu tidak memberatkan, tapi justru meringankan.
Nah, coba kalian bayangkan apa jadinya kalau kita hanya boleh bersuci dengan menggunakan air. Ini sangat meringankan. Oh, sudah saatnya sholat. Ternyata air susah didapat. Aku harus tayamum, tapi aku masih punya air minum. Aku berwudu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, air minumku habis. Coba aku tadi bersuci dengan bertayamum. Aku masih bisa minum. Haus sekali. Lalu bagaimana caranya berwudu dengan debu ya? Bukan berwudu, Amin, tapi tayamum. Mula-mula kita niat tayamum. Cari tempat yang kita yakini terdapat debu. Kemudian meletakkan tangan di atasnya dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita tiup kedua telapak tangan kita dan diusapkannya ke muka. Kemudian mengambil debu kembali dengan cara yang sama. Kemudian diusapkan kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan kita. Amin, Aisyah, kita mulai sholat yuk. Semua sudah bertayamum kan? Sudah ya. Dan untuk pembelajaran dari awal sampai akhir, Pak Guru akhiri. Sebelumnya ada evaluasi, silakan kerjakan soal-soal yang tertera di belakang Pak Guru. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.